Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, baik pada pertemuan kelima ini kita akan mencoba mempelajari tentang maqasid syariah dalam ekonomi mikro Islam. Jadi maqasid syariah ini secara sederhana itu diartikan sebagai tujuan syariah yang pada dasarnya itu teori maqasid syariah ini adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan. Nah, sebelum membahas lebih jauh ya, penting untuk kita mengetahui apa sih yang dimaksud maqasid syariah terlebih dahulu. Di sini pengertian maqasid syariah, kata maqasid bentuk jamak dari kata maqsad yang artinya maksud dan tujuan. Sedangkan syariah bermakna hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, cara istilahnya maqasid syariah ini maksud dan tujuan hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau maslahah. Di sini ada 5 pokok kemaslahatan. Yang pertama, hifdzuddin atau menjaga agama. Nah, ini sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama. Allah itu telah memerintahkan hambanya untuk beribadah. Contohnya sholat, zakat, puasa, haji, zikir, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada hifdzun nafas atau menjaga jiwa. Dalam hal ini berarti menjaga jiwa manusia. Allah itu mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Contohnya, kalau terjadi sebuah pembunuhan, maka wajib atasnya ditegakkan qisas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Baqarah ayat 178. Kemudian selain itu, larangan menghilangkan nyawa orang lain. Selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang untuk bunuh diri. Itu yang dimaksud dengan hifdzun nafas atau menjaga jiwa. Selanjutnya, hifdzul akal atau menjaga akal. Dalam hal ini menjaga akal berarti syariat Islam itu melarang meminum minuman keras, narkotika, dan apa saja yang dapat merusak akal. Ini bertujuan untuk apa? Untuk menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya. Kemudian yang keempat ada hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Berarti dalam hal ini menjaga keturunan merupakan salah satu landasan yang diwajibkan untuk memperbaiki kualitas keturunan, membina setiap mental supaya generasi penerus ini terjalin rasa persahabatan di antara sesama manusia. Contohnya seperti diharamkannya zina dan perkawinan sedara. Selanjutnya yang kelima itu menjaga harta atau hifdzul mal. Dalam hal ini berarti untuk memperoleh harta yang halal pastinya ya. Karena syariat Islam itu membolehkan berbagai macam bentuk muamalah. Untuk menjaganya, Islam itu haramkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, ya. Contohnya seperti apa? Mencuri, riba, menipu dan mengurangi timbangan, korupsi dan lain-lain. Kemudian ini implikasi maqasid terhadap teori perilaku ekonomi. Yang pertama ada maslahah ekonomi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan maslahah ekonomi? Masalah ekonomi ini kerap dikaitkan dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan dasar yaitu apa? Yang pertama, apa sih yang diproduksi? Kemudian bagaimana memproduksi? Dan untuk siapa barang itu diproduksi? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena adanya keyakinan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya itu terbatas. Itu sesuai dengan pertanyaan ekonomi konvensional ya. Masih pada ingat ya bahwasanya kalau menurut ekonomi konvensional keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya manusia yang terbatas.
Nah, ini berbeda ya dengan ekonomi Islam. Kalau dalam ekonomi Islam itu, alasan seseorang berproduksi dan harus terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk menjaga kemaslahatan baik di dunia dan akhirat. Jadi jelas ya, jadi kan kalau tadi dalam ekonomi konvensional itu tiga pertanyaan dalam memproduksi. Yang pertama, apa yang diproduksi, kemudian bagaimana memproduksi, dan untuk siapa dia berproduksi. Tapi kalau dalam Islam, dia itu harus berproduksi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang menjaga kemaslahatan, baik di dunia dan akhirat. Yang kedua ada wants versus needs. Nah, dalam hal ini, wants dalam ekonomi konvensional ini muncul dari keinginan naluriah manusia yang muncul dari konsep bebas nilai. Nah, karena dalam ekonomi konvensional ini tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan, karena keduanya ini saling memberikan efek yang sama. Bila tidak terpenuhi, maka adanya kelangkaan, maka terjadi kelangkaan. Tetapi berbeda ya dengan ekonomi syariah yang memerintahkan individu untuk memenuhi kebutuhannya atau needs sebagai yang dikehendaki oleh syariah. Dan yang terakhir, maslahah versus utility. Di mana dalam hal ini, kalau menurut ekonomi konvensional, utilitas itu sebagai upaya untuk menguasai atau memiliki barang dan jasa untuk memuaskan keinginan saja. Memuaskan keinginan siapa? Manusia. Tapi sedangkan kalau menurut ekonomi syariah, barang dan jasa itu harus mengandung maslahah untuk kebaikan dunia akhirat. Sehingga dari sisi pandang agama, seorang muslim itu didorong untuk memperoleh atau memproduksi barang dan jasa yang mengandung kemaslahatan. Kemudian di sini ada maqasid syariah sebagai usul ekonomi mikro Islam. Nah, usul ini maksudnya dasar ekonomi Islam. Yang pertama, untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam hal ini berarti tujuan diturunkannya syariah adalah mencapai kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, yaitu dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, menghidupkan kembali ekonomi Islam. Dalam hal ini berarti menghidupkan kembali ekonomi Islam itu dengan cara apa? Dengan cara ijtihad. Artinya dituntut untuk kerja keras dari para ekonom Islam untuk apa? Mencari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah yang terkait dengan ekonomi Islam. Selanjutnya yang terakhir ada nilai etik ekonomi Islam. Dalam hal ini berarti kaidah ekonomi Islam itu tidak dapat dipisahkan dari nilai etik. Jadi peran etika dalam banyak hal, antara lain contohnya seperti etika dan perilaku rasional, kemudian etika perilaku konsumen. Selain itu, variabel etika ini dikaitkan dengan maslahah sebagai keyword. Tampaknya memang sangat penting ya, karena dalam proses ijtihad itu diperlukannya memang peran etika. Jadi dalam variabel etika ini dikaitkan dengan maslahah yang memang penting, sangat penting ya, bisa dikatakan seperti itu, karena memang sangat penting dalam proses ijtihad di ranah ekonomi Islam. Nah, ini yang terakhir, berikan kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan. Silahkan teman-teman untuk mengerjakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.